Halo teman-teman. Halo guys, saya sedikit mau bercerita tentang rumah sakit. Cerita saya yang saya alami dulu semenjak ibu saya masih hidup. Saya bersama ibu saya di rumah tinggal di kampung. Namanya juga orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan. Tiba-tiba suatu hari ibu saya itu mengalami sesak napas. Ibu saya mengalami sesak napas dan dibawa ke dokter yang di depan rumah. Tiba-tiba sudah tidak sanggup menangani. Ini harus dibawa ke rumah sakit umum. Jarak rumah sakit umum ke rumah saya bersekitar setengah jam. Oke, kami menyewa mobil untuk menuju ke rumah sakit yang untuk perawatan ibu saya. Tiba-tiba di perjalanan ibu saya sudah sesak napas. Sabar ya mak ya, bentar lagi nyampe ya. Sabar. Oke. Jarak tempuh dari rumah ke rumah sakit ini sudah sangat melelahkan. Sudah sangat melelahkan, dalam istilahnya bukan capek, tapi bagaimana caranya sampai di rumah sakit bisa langsung diberi pertolongan pertama, kan gitu ya teman-temannya. Oke, tiba-tiba nyampe di rumah sakit, di ruang UGD. Suster, tolong ibu saya. Tiba-tiba susternya berkata seperti ini, Pak, maaf, rumah sakit ini sudah penuh. Mungkin orang bisa membawa ke rumah sakit yang lain, Pak. Waduh, tolong suster. Aku nggak butuh kamar. Saya tidak butuh kamar, suster. Saya butuh pertolongan pertama. Nggak bisa pak. Enggak, dokter, suster atau dokter. Tidak, saya harus butuh pertolongan pertama. Saya emosi di situ. Kasih dulu pertolongan pertama. Ya, oksigen. Nah, tiba-tiba dikarenakan saya udah marah-marah, udah emosi, tiba-tiba suster, nggak ingat lagi saya cowok atau cewek ya, suster atau dokter diberilah impuls ke ibu saya. Diberi impuls. Oke, udah diberi impuls ya kan, sudah lega hati saya. Aduh, mas, tetap bertahan ya mak ya. Saya elus kepala ibu saya. Tetap bertahan ya mak ya, bertahan. Oke, setelah dikasih impuls atau oksigen, aku nggak butuh kamar. Itu makanya kita itu harus perlu berani juga di satu saat yang memang harus diutamakan gitu loh. Memang harus diutamakan gitu loh. Aku berani di situ. Tiba-tiba ibu saya sudah sedikit pulih. Wah, udah senang hati saya. Udah pulih. Udah bisa bernapas lega. Ya, bertahan ya mak ya. Tiba-tiba habis itu, kata suster atau kata dokter, sudah full kamar. Aku cek lah kamar ini satu persatu. Aku cek satu kamar. Oh, ini pada kosong semua ya bu ya. Iya pak. Baru aku pergi lagi ke kamar yang lain lagi. Bu, maaf bu, numpang nanya, ini kamarnya sudah pada kosong, udah pada full semua ya bu ya? Udah pak.
Udah Pak. Jawabannya seperti itu. Sama pasien-pasien, bukan sama susternya yang jaga. Bukan sama suster saya bertanya, bukan. Ini Pak, maaf Pak, ke kamar yang lain lagi, ke kamar 3. Pak, maaf Pak, maaf Bu, apakah kamarnya sudah full semuanya? Saya tanya seperti itu. Ini Pak, ada yang kosong 1 Pak, ini baru keluar orangnya gitu. Ini baru keluar orangnya. Kata dia seperti gitu. Kata penghuni kamar itu kan yang lebih paham kan penghuni kamar kan gitu. Berarti udah apabila orangnya sudah keluar, berarti kamar itu kosong kan gitu. Oke. Habis itu teman-teman. Habis itu aku pergilah ke ruang UGD. Aku tanyalah ke ruang UGD, saya tanyalah sama suster itu, Bu, maaf Bu, ini kan ibu saya kan sudah datang, sudah diimpus di sini, sudah diobati di sini pertama, kan gitu ya. Baru datanglah seorang suster atau dokter itu nggak paham saya, inisialnya ditutup aja. Maaf Pak, itu sudah di booking. Maaf Pak, kamarnya sudah di booking. Jadi bertanya terus saya, di booking ya maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana Pak? Di booking bagaimana? Oh, aku jalan dari sini aja. Maksudnya, amit ya Bang ya? Amit Pak, maksudnya di booking bagaimana? Iya Pak, itu Pak sudah ada yang booking. Lah, tanda tanya saya, lah itu booking bagaimana? Maksudnya bagaimana booking? Emangnya kamar hotel, kamar kos, atau kamar kos-kosan bebas, atau kos-kos harian, atau kos-kosan, atau penginapan ada sistem booking? Rumah sakit kan tidak harus ada sistem booking. Di mana ada pasien yang datang tiba-tiba membutuhkan pertolongan, ya itu yang harus menempati, bukan istilahnya ada bookingan. Kalau kos-kosan kan di booking, dikasih DP, ya toh. Rumah sakit, ya nggak mungkin lah di booking dikasih DP, kan gitu, nggak mungkin toh teman-temannya. Nggak ada istilahnya, mungkin nggak ada di rumah sakit yang saya tahu di booking ada uang DP. Saya kurang paham, tapi mungkin kalau teman-teman yang pernah merasakan seperti itu di booking dikasih DP bisa ditulis di kolom komentar ya teman-temannya. Oke. Tiba-tiba teman-teman, sudah marah-marah saya sudah marah-marah. Tidak, yang itu harus saya tempati. Udah bawa ke sana. Kan ibu saya kan sudah agak lumayan tuh. Ibu saya kan dapat askes itu kan di apa namanya, kalau PNS kan dapat askes. Kalau PNS kan dapat askes, ya toh, di kamar nomor 1. Ini kan yang kosong kan kamar nomor 3. Tidak apa-apa, bikin di kamar 3. Bikin di kamar nomor kelas 3. Tidak apa-apa, yang penting bisa untuk penyelamatan pada nyawa orang lain kan, pada nyawa ini gitu. Tiba-tiba aku bawa lah teman-teman. Aku giring lah ibu saya ini ke kamar kelas 3. Aku giring lah ibu saya ini ke kamar kelas 3. Udah, dapatlah di situ, dapat kamar lah, dapatlah perawatan, dapatlah segala macam. Naik ginian nih. Aku giring lah ibu saya naik seperti ini, naik apa ini, tempat tidur roda atau gimana aku nggak tahu. Oke, aku giring lah. Nyampe di apa namanya? Nyampe di ruangan kelas 3. Udah dikasih infus, dikasih apa-apa semuanya, udah dikasih ya toh. Baru habis itu sudah apa namanya, selesailah tugas saya. Sudah, yang penting kan ibu saya kan sudah nyampe di apa namanya, di satu ruangan yang bisa untuk istirahat. Kan gitu teman-teman. Oke. Jadi sudah
sudah real ibu saya di kamar kelas 3, yang tadinya kamar kelas 1 menjadi di kamar kelas 3, tidak apa-apa. Oke, tiba-tiba besoknya datang salah satu suster ke kamar kami. Dibilanglah seperti gini, "Pak, maaf Pak, sudah boleh pindah ke kelas 1. Soalnya kelas 1 sudah ada yang kosong." Pindahlah kami ke kelas 1. Ya udah, ditempatkanlah ibu saya di kamar kelas 1. Gitu teman-teman. Jadi disitulah di kamar kelas 1 di lantai 3 itu ada. Di lantai 3. Nah, seperti di lantai 3 kalau kamar kelas 1. Oh, habis itu teman-teman. Sudah. Terus dari situ aku optimalkanlah bagaimana caranya supaya ibu saya sehat kan gitu teman-temannya. Saya rawat. Udah tiba-tiba beberapa hari, seminggu kuranglah kami. Udah, itulah pengalaman saya, pengalaman horor, mistis atau senang, pengalaman wisata horor, wisata apa nggak tahu saya itu. Itulah. Pokoknya intinya itulah pengalaman saya yang bisa aku ungkapkan. Mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman dikala kita membutuhkan benar-benar pertolongan, bisa dibuat seperti teman-teman. Tapi ya istilahnya kita harus bersabar. Kadang-kadang kita juga harus emosi juga karena melihat situasi dan keadaan seperti itu. Oke lah teman-teman, terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dimanapun berada. Salam dari Cardova Jelajah. Helvire.